Hai anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sampai bertemu lagi pada pertemuan 6 ini kita memasuki bab 2, yaitu mengenai penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh. Nah, coba kalian amati dulu gambar ini ya. Kita di sini akan belajar dasar-dasar penginderaan jauh, kemudian jenis-jenis citra ya, indikatornya. Coba kalian lihat ini. Ini merupakan hasil dari penginderaan jauh atau kita kenal dengan ini merupakan citra satelit ya. Nah, ketika setelah dirubah oleh user bisa dirubah menjadi peta seperti ini ya. Nah, peta Indonesia yang kita lihat ini. Artinya, nah kita lihat juga nih. Dari hasil penginderaan jauh kita bisa melihat bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah, yaitu yang telah terjadi pada tahun lalu, likuifaksi gempa bumi itu ya. Sebelumnya terlihat rumah-rumahnya masih bagus. Nah, ini tersapu oleh banjir ya setelahnya. Bisa dilihat dari hasil penginderaan jauh ini ya. Nah, apa sih arti pengertian penginderaan jauh itu? Nah, sini kita lihat penginderaan jauh merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara jarak jauh ya. Kemudian ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek. Artinya di sini objek di permukaan bumi, daerah atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau tanpa kontak langsung dengan daerah atau fenomena yang dikaji. Itu merupakan pengertian dari Lilesan Kiefer. Nah, di sini kita berarti mengambil suatu objek permukaan bumi dipotret dari jarak jauh ya, dari jarak jauh dengan menggunakan wahana. Itu juga bisa ya pengertian penginderaan jauh. Wahananya apa? Mari kita bahas lagi. Nah, sistem penginderaan jauh ini pengambilan foto dari udara ya. Dia bisa menggunakan wahananya ini pesawat terbang. Artinya yang diambilnya itu objek apa, yaitu yang diambilnya permukaan bumi. Misalkan mau apa yang diambilnya, bukan hanya ingin melihat bentuk permukaan bumi saja. Kita bisa misalkan melihat tadi ya, hasil dari bencana alam yang dihasilkan oleh bencana alam, kerusakannya seberapa parah, kemudian tumpahan minyak, kemudian kebakaran hutan, kemudian lagi kita lihat terdampak bencana banjir. Bahkan bisa dilihat juga zona pemukiman kelas menengah, kelas bawah, kelas tinggi, itu bisa dilihat dari hasil penginderaan jauh. Nah, proses pengumpulan datanya di sini harus ada sumber energi, yaitu matahari, atau energi buatan, yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa? Ketika kita ada energi matahari misalkan, dalam pengambilan gambar atau objek yang terekam akan sangat jelas ya. Perjalanan energi melalui atmosfer, kemudian di sini, nah setelah sinar matahari ada, itu merupakan energi pasif ya. Perjalanan energi lah melalui atmosfer. Nah, itu siang hari, interaksi antar energi dengan kenampakan di muka bumi, objek akan terlihat. Nah, di sini kemudian digunakanlah, harus ada sensor dan wahana. Kendaraan yang membawa sensor seperti pesawat terbang, ada pesawat terbang tinggi, pesawat terbang rendah, atau bahkan satelit. Satelit ini mampu merekam objek sejauh 400 sampai 900 km. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya.
Yang pertama tadi sumber energi yaitu matahari, kemudian akan ada radiasi ilmiah, atmosfer, targetnya itu permukaan bumi, atau misalkan pohon, atau permukaan bumi, gedung, rumah, sungai, atau bahkan pegunungan, bahkan lautan ya. Nah, artinya di sini ketika sumber energinya ada, radiasi alamiah, nanti terlihat objeknya, targetnya. Kemudian ada pantulan energi, oh terlihat objeknya, targetnya, permukaan buminya. Direkam datanya dengan sensor pasif di sini ya, yang dibawa oleh wahana. Wahananya misalkan menggunakan pesawat terbang. Nah, sensor ini ditempatkan di wahananya, kemudian ditransmisikan pada satelit. Nah, pada satelit di permukaan bumi nanti ada pemrosesan data, ini ya, diproses data kemudian direkam. Artinya di sini diolah, membutuhkan datanya apa, misalkan di sini diolah oleh user, akhirnya digunakanlah petanya oleh pengguna ya, yang saat ini kita dapat mengetahui ada Google Maps, mengetahui di mana berada keberadaan misalkan tempat-tempat yang akan kita tuju ya. Itu sangat mudah sekali. Ini merupakan sumbangan dari penginderaan jauh yang nanti diturunkan kepada sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya anak-anakku, sistem perolehan datanya ini ada sumber energi atau tenaga, sumber energi yang digunakan, kemudian perekaman, pengiriman data ke stasiun bumi, tadi ya, penyimpanan data dalam bandnya atau saluran, nanti datanya misalkan untuk mengetahui kerapatan hutan itu digunakan band berapa ya, lupa. Warnanya itu merah nantinya ya, kerapatan hutan. Ada yang 456 kalau nggak salah, itu penggunaan lahan gitu ya. Maaf kalau salah. Nah, di sini kita menjelaskan ada sensor. Sensor yang nanti merekam objek yang ada di permukaan buminya. Ada di sini sensor aktif dan pasif. Artinya di sini ada yang fotografik dan non fotografik. Artinya yang non fotografik ini secara elektronik. Jika fotografik, jenis sensor yang menggunakan alam perekam, kamera dan detektor berupa film terpasang pada pesawat terbang. Skalanya ditentukan oleh tinggi pesawat terbang. Nah ya, hasil foto juga pankromatik dan inframerah warna semu. Nah, jika yang memakai elektronik ini bekerja berarti secara elektronik dengan menggunakan komputer, artinya langsung terdetek ya elektronik berupa pita magnetik. Sensornya terpasang pada satelit. Artinya di sini jika fotografik itu menggunakan pesawat terbang, jika non fotografik itu dipasang pada satelit. Nah, ya. Oke. Hasil-hasil penginderaan jauh ini yang pertama kita dapat memperoleh data gambar secara visual, gambar ya, yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera dan non-foto. Nah, kemudian data numerik, angka. Data hasil rekaman alat sensor yang disimpan dalam bentuk angka. Nah, Ibu belum bisa menjelaskan, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan jelaskan. Ibu belum memasukkan di sini perbedaan antara gambar dengan angka. Artinya jika perbedaan gambar dan angka misalkan angka 333 menunjukkan warna yang sama, 111 berarti warna atau tekstur yang sama gitu ya intinya. Sumbu kamera di sini. Nah, sumbu kamera ini ada yang vertikal, ya, foto vertikal atau ortofotograf. Sumbu kamera tegak lurus, jadi mengambil perekaman gambarnya oleh pesawat terbang atau satelit itu secara tegak lurus, ya, hasil gambarnya yang diambil. Atau ketika pengambilan objek permukaan buminya, fotonya secara condong, ya, nanti akan membentuk sudut. Nah, ya, jika kita memperoleh objek hasil foto
yang ditegakkan dengan yang dicondongkan itu akan berbeda. Nah, ini gambarnya ya, ada vertikal, low oblique, high oblique. Nah, jenis kamera di sini juga sama, jenis kameranya ada foto tunggal, ada foto jamak. Nah ya, foto tunggal biasanya foto yang dibuat dengan kamera tunggal, artinya hanya liputan foto hanya tergambar oleh satu lembar foto saja. Tetapi kalau jamak itu saat foto itu diambil, penggambaran daerahnya bisa bersama-sama, liputan yang samanya bisa beberapa objek yang dapat diambil gitu ya. Nah, kemudian tunggal foto jamak. Ada warna. Nah, foto warna semu, warna objek yang dipotret tidak sama dengan aslinya. Ini berarti inframerah berwarna. Foto hitam putih, artinya di sini warna objek dipotret sama dengan yang dihasilkan, atau foto pankromatik berwarna ya. Nah, pengambilan objek permukaan bumi itu, citra yang baik itu diambilnya pada pukul berapa sih kira-kira? Biasanya diambil ketika siang hari, ketika musim kemarau jika di daerah tropis, antara jam 2 jam 3, mungkin ya jam 2 jam 3. Kemudian misalkan kita akan mengetahui bulan apa sih yang kira-kira ketika tutupan awan atau tutupan atmosfernya itu sangat baik sekali objek di permukaan bumi biar tidak terhalang. Biasanya digunakan bulan Juli, Agustus, September, itu biasanya cocok untuk melakukan perekaman penginderaan jauh. Oke. Baik. Nah, sistem wahana di sini yaitu ada foto udara, ada foto satelit atau orbital. Nah, di sini dibuat dari pesawat terbang kalau foto udara, foto satelit dibuat dari satelit ya, merupakan data spasial yang berupa vektor. Nah, macam-macam satelit ya, satelit ini ada kita bumi ini diikuti oleh satelit, sama bulan juga merupakan satelit, namun ini satelit buatan ya. Viking namanya, itu dibuat oleh Amerika Selatan. Venera oleh Rusia. Kemudian penginderaan cuaca Meteosat itu oleh NOAA, itu oleh Amerika Serikat. TIROS USA, Meteor Rusia. DMSP itu atau GPS ya. Kemudian ini SMS Synchronous Meteorological Satellite, artinya untuk pengamatan cuaca dan iklim ya. Nah, penginderaan kelautan itu siasat oleh Amerika, kemudian MOS Jepang ya. Penginderaan daratan itu Landsat biasanya Amerika juga, Rusia, Spot Prancis. Nah, satelit komunikasi Indonesia itu Palapa, Eko 1, Eko 2. Nah, kita lihat spektrum elektromagnetik di sini ya. Ada foto inframerah asli, inframerah modifikasi, foto ultraviolet, kemudian pankromatik, ortokromatik. Silahkan untuk menambah wawasan kalian tentang materi ini. Apabila belum jelas, silahkan buka buku paketnya di rumah, bab 2 mengenai bab dasar-dasar pemetaan ya. Silahkan. Kemudian ada citra non foto di sini. Citra non foto ada spektrum elektromagnetik, citra inframerah, citra ultraviolet, ortokromatik, radar. Nah ya. Menurut sensornya ada citra tunggal, berarti hanya satu, jamak atau multispektra. Wahana citra udara dirgantara atau citra, dan yang kedua citra satelit. Keterangan yang dapat diamati dalam foto udara ini misalkan tanda fidusial. Misalkan menentukan titik prinsipal, titik tembus sumbu kamera pada foto udara dengan arah sumbu kamera tegak lurus. Artinya itu ada tanda fidusial jika dipotretnya secara tegak lurus. Nah, seri nomor biasanya ada nomornya.
Itu untuk pengarsipan atau diberi nomor registrasi, jam terbang, nomor foto. Nanti kan ketika di Google Earth itu terdiri dari tampalan-tampalan citra yang telah direkam. Makanya tiap berapa tahun sekali akan tumpuk-tumpuk gitu ya, akan berubah dari penggunaan lahannya ya. Makanya harus sering cross check bagaimana perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah. Nah, di sini ada seri nomornya. Tanda tepi memberikan informasi jam terbang, water pass, panjang fokus, dan ketinggian terbang. Ketinggian wahana biasanya pesawat terbangnya ada yang hanya 500 sampai 20 km, itu terbang rendah. Terbang tinggi 30 sampai 100 km. Kemudian satelit bisa mencapai 500 km sampai 1000 km. Makanya ketika ada bencana yang melanda Indonesia itu biasanya terekam oleh satelit-satelit luar negeri ya. Seperti oleh USA, Soyuz, Landsat gitu ya. NOAA. Nah, itu karena mereka memiliki resolusi yang sangat tinggi. Oke. Nah, ini contoh menghitung skala foto udara yang terakhir. Pada pesawat yang terbang dengan ketinggian 4000 meter, terpasang kamera dengan panjang fokus 25. Maka skala foto tersebut itu berapa? Nah, kalian bisa menjawab dengan lihat 25 itu tadi apa? Kita lihat panjang fokus ya. Kemudian panjang fokus 25 dibagi 400.000 cm. Artinya di sini 400.000 cm, 4.000 meter dirubah ke sentimeter ya. Nah, kemudian jawabannya yaitu 1:16.000. Nah, ini dibalikan 400.000 dibagi 25. Artinya di sini jawabannya 1:16.000. Oke, pada pertemuan kali ini yang ke-6 ini anak-anakku kelas 10, semoga kalian paham. Silahkan membaca lebih jelasnya lagi di buku paket yang telah dibagikan. Silahkan kerjakan tugasnya pada e-learning. Mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.